Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sebelumnya izin perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan PPT project yang telah kami susun. Sekali lagi selamat malam dan selamat datang dalam presentasi proyek sistem multimedia kami. Hari ini kami dari kelompok 6 akan memperkenalkan sebuah game edukatif hasil rancangan tim kami. Langsung saja, mari kita kenali terlebih dahulu anggota tim kelompok 6 kami. Nah, sebelum masuk ke inti pembahasan, izinkan memperkenalkan anggota tim kami. Yang pertama adalah saya sendiri, yaitu Abdul Muttalib Muiz dengan NIM 2024 31136. Ada 31139. Selanjutnya saya Yusril NIM 2024 31130. Selanjutnya saya Laude Muhammad Fatir dengan NIM 2024 31131. Next, dengan kerjasama sama tim yang solid, kami dapat merancang game ini agar menarik dan juga memberikan tantangan bagi player. Eye of Adventure adalah inti dari proyek kami. Game ini merupakan permainan petualangan 2 dimensi yang sederhana, namun penuh tantangan guna memberikan pengalaman bermain yang menyenangkan sekaligus menantang. Dalam game ini, pemain akan mengendalikan karakter utama untuk menjelajahi berbagai level penuh rintangan. Ada jebakan dan tantangan seru. Yang tentunya dengan visual yang menarik dan level yang variatif, game ini kami rancang agar pemain selalu merasa tertantang untuk melanjutkan ke level berikutnya. Lalu dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Nur Alam Fajar Abdullah. Saya persilahkan. Oke, konsep gamenya, mari kita lihat bagaimana tampilan awal. Bisa kita lihat pada tampilan menu terdapat tombol play yang digunakan user untuk memulai permainan. Tombol fitur utama yang dapat digunakan klik tombol play tersebut tanpa ke scan level. Level bisa level, namun dari memakan sampai memudahkan pemain untuk bisa langsung menikmati bermain yang menyenangkan. Dan lanjut, mengenai level pertama adalah Eye of Adventure. Bisa kita lihat pada gambar di samping, merupakan tampilan yang menggunakan yang kami gunakan pada game ini di setiap levelnya. Untuk dapat dibutuhkan animasi pada Unity bisa dari beberapa gambar berbeda. Teman-teman lihat pada contoh lari pada ujung kiri sudut. Selanjutnya, untuk menciptakan suasana yang interaktif dan menarik, kami menggunakan sebagai aset dalam pengembangan game ini. Berikut beberapa pada game yang kami rancang. Setiap level berbeda-beda, dikarenakan suasana pada setiap levelnya kami rancang berbeda agar dapat menarik perhatian bermain. Setiap aset memiliki peran masing-masing. Susun tantangan pemain. Sekian dari saya, next. Baik, di sini saya izin melanjutkan untuk tombol button dan animasi yang digunakan. Jadi agar game terasa hidup, kami juga menambahkan animasi gerak dan tombol kontrol yang responsif agar memberikan kesan yang mudah baik
untuk pengguna. Di sini bisa kita lihat dari tombol yang paling kiri, ini merupakan icon button yang digunakan untuk menggerakkan player ke arah kiri. Dan ini yang di kanan merupakan tombol button, icon button yang digunakan untuk menggerakkan player ke kanan. Nah, yang ketiga adalah tombol yang digunakan untuk player agar dapat melompat. Jadi kontrol yang intuitif menjadi kunci dalam menciptakan kenyamanan saat bermain game. Lanjut. Jadi kini kita beralih ke level 2 yang menawarkan tantangan lebih tinggi dari sebelumnya. Gambar di samping merupakan layout rintangan untuk level 2. Dalam level ini pemain harus melewati berbagai tantangan dan rintangan hingga mencapai sebuah pintu di akhir jalur. Bisa kita lihat di sini ada jamur sebagai tumpuan untuk loncatan dan juga objek tangga sebagai objek tambahan untuk scan level 2 dan juga rintangan kaktus sebagai musuh dan lain-lain. Nah, kenapa layout dari rintangannya melebar keluar jangkauan kamera? Karena di sini kita menambahkan script supaya background-nya itu ikut terhadap karakternya itu sendiri. Nah, desain layout yang melebar serta musuh tambahan membuat level ini lebih menantang dan tidak monoton. Next. Nah, di sini dalam sisi teknis kami menulis beberapa script untuk mendukung mekanisme gameplay. Di sini bisa kita lihat script pertama itu script gerak. Script ini digunakan untuk mengatur pergerakan karakter utama dalam game 2 dimensi yang telah kami buat. Jadi fungsinya bisa kita lihat di beberapa di bawah, di antaranya mengolah dan mengatur pergerakan karakter 2 dimensi dan lain sebagainya. Nah, script yang kedua ini script untuk musuh pertamanya. Script ini digunakan untuk membuat musuh bisa melukai player saat bersentuhan. Misalnya kalau player menyentuh musuh, nyawanya bisa berkurang 1 dan player balik ke posisi awal dan lainnya. Jadi nanti bakal keluar Anda tersentuh oleh musuh. Nah, script selanjutnya yang tadi saya bilang kamera follow. Kamera follow script ini digunakan untuk membuat kamera mengikuti pergerakan player secara halus, tapi tetap dalam batas tertentu. Bisa kita lihat beberapa fungsi utamanya, salah satunya itu kamera mengikuti posisi player di X dan Y, dan gerakan kamera dibuat halus, smooth, pakai layer. Nah, dan lain sebagainya. Script yang keempat yaitu script untuk koin. Jadi script ini digunakan agar koin bisa digunakan koin bisa diambil oleh player saat bersentuhan. Adapun beberapa fungsi utama dari script koin ini saat player menyentuh koin. Jadi koinnya itu bisa menghilang, koin di UI bertambah menjadi bertambah 1, muncul teks 1, dan muncul Anda mendapatkan koin dan lain-lain. Jadi script-script ini memungkinkan game berjalan lebih dinamis dan interaktif sesuai tujuan kami dalam menciptakan pengalaman multimedia yang utuh. Nah, next.
Selanjutnya slide ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Laude Mufatir. Baik, izin masuk semuanya. Di sini saya akan melanjutkan apa yang telah tadi teman-teman sampaikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart sendiri, di mana flowchart ini merupakan panduan dalam merancang menyeluruh bagaimana cara alur game yang telah kami buat. Jadi teman-teman lihat di sini ada start. Ketika player memulai permainan, maka ada 3 tampilan yang harus dilalui, yaitu area menu, level, sama area game. Ketika player masuk ke area game, maka dia akan berada di posisi awal kamera tersebut. Kemudian si player harus mengontrol player tersebut mau berlari, lompat, atau berhenti. Jadi ketika nanti si player berada di kondisi menyentuh koin, maka akan ada suatu teks yang menginfokan bahwasannya koin itu akan bertambah. Namun ketika player tersebut menyentuh musuh, maka akan ada info bahwasannya koinnya akan berkurang, nyawanya akan berkurang 1. Namun jika nyawanya sudah 0, maka game akan mencetak game over. Kemudian ketika nanti player tersebut sampai ke gerbang, otomatis player tersebut akan lanjut ke level berikutnya dan akan kembali ke area menu. Flowchart ini memberikan gambaran tentang alur game yang dibutuhkan oleh pengguna dalam menyusun game tersebut. Kemudian ada storyboard. Storyboard ini merupakan visual yang menunjukkan perjalanan karakter dalam setiap level. Yang mana bisa kita lihat pada level 1 ini, kita dihadapkan dengan tampilan menu terlebih dahulu, kemudian area level, kemudian di sini ada storyboard pertama, gambaran ketika player tersebut lari, terus storyboard keempat ada gambaran ketika player tersebut melompat dan menyentuh koin, akan ada timbul teks plus 1, bisa teman-teman lihat. Kemudian ketika si player tersebut menggunakan salah satu objek, yaitu jamur yang mempunyai fungsi untuk menjadi batu loncatan terhadap player untuk menggapai tempat yang tinggi. Kemudian ada juga ketika player tersebut lompatannya kurang dan menyentuh danau, maka otomatis akan terjadi pengurangan poin dan akan muncul -1. Dan ada juga layout gimana ketika si player tersebut mati dan akan ada muncul tulisan game over. Dan ini adalah storyboard level 2. Ini hanya gambaran ringkas aja tentang gimana level 2. Dari level 2 itu gambarannya seperti ini, teman-teman. Di sini yang menjadi pembeda itu kami hanya menambahkan tangga script untuk si player ini dapat naik ke tangga sehingga dapat memberikan kesan yang beda pada setiap levelnya. Storyboard ini menggambarkan urutan interaksi pemain dari awal hingga akhir permainan yang diharapkan agar si player tersebut dapat tertarik untuk lanjut ke level berikutnya. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan dari kelompok 6. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.